Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mr. Handi di sini, ya. Nah, bagaimana nih belajar di rumah? Pasti ada yang bosen, ada yang senang, ada yang ngeluh. Sir, tugasnya banyak, sir, dan sebagainya. Oke, Mr. pahami. Memang ya, jadi kalian itu bukan kalian ya, tapi Mister. Jadi ada istilah the teachers work from school for you and you learn at home seriously. Ya. Jadi guru bekerja di sekolah untuk kalian dan kalian belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh di rumah. Oke, Mister juga apa ya namanya ya? Mister juga memahami, Mister understand about your problem. Sir, tugasnya banyak, Sir. You have more tasks from other teachers, ya. Jadi banyak sekali tugas-tugas dari guru-guru lain, dari mapel lain, dari other subject, ya. Tetapi ingat, ya, walaupun banyak tugas tetap dikerjakan sebaik-baiknya. Walaupun kalian apa ya namanya ya, walaupun kalian itu banyak tugas, atau jika kalian memiliki question atau beberapa pertanyaan, nanti kalian bisa teks guru terkait, ya. Silahkan kalian bisa mengirimkan pesan baik melalui WA. Kalau tidak ada nomor WA-nya, ya kalian bisa menghubungi PAP-nya dan sebagainya, ya. Yang penting harus ada komunikasi, ya. Harus ada komunikasi. Jangan terus malah langsung tidak dikerjakan. Itu salah besar, ya. Tetap harus dikerjakan. Kalaupun kalian ada masalah dan sebagainya, silahkan bisa menghubungi PAP-nya ataupun bisa menghubungi guru terkait, ya. Oke, seperti yang Mister katakan bahwa oh iya, walaupun kalian itu belajar di rumah, ya, belajar di rumah, study from home, tetapi ingat, ya, libur sekolah. Jadi libur sekolah itu bukan digunakan untuk liburan terus pergi seenaknya kemana-mana, ya. Tapi tetap harus stay at home, ya, belajar di rumah, ya, jangan kemana-mana, ya. Jadi kalian belajarnya yang biasanya kalian itu belajar di kelas, jadi belajarnya lewat online di rumah, ya. Nah, tuh, jadi ingat pesan dari Mister, jangan pergi kemana-mana terlebih dahulu. Mister ingatkan kembali, ya, selalu jaga kesehatan, keep your health, keep stay more consume vegetables and fruits, ya. Selalu perbanyak makan buah dan sayur, ya. Kemudian banyak minum air putih, ya. Jangan sampai tenggorokan kalian itu kering, ya. Dan tahan dulu, ya. Tahan dulu, pokoknya jangan bepergian kemana-mana dulu. Yang sering main TikTok di luar ditahan dulu. Yang sudah ada janjian malam mingguan atau janjian, ya, pergi kemana sama siapa, itu ditahan dulu, ya. Pokoknya jangan kemana-mana dahulu. Ingat, sebagai warga negara yang baik, kita harus membantu baik itu pemerintah, baik itu siapapun, baik itu orang lain, ya. Walaupun kasus virus corona ini, terlebih ini virus corona yang masih masih on progress, ya, penyelesaiannya, ya. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk menghimbau kepada warga negara untuk stay atau social distancing di rumah, ya. Nah, makanya ikuti saja, ya, karena itu juga untuk kebaikan kalian, ya. Peran kalian sebagai warga negara tentunya yaitu untuk tidak membuat kehebohan, kerusuhan di tengah-tengah kasus virus corona ini, ya. Pokoknya jangan membuat kabar bohong, ya. Jangan share. Jika kalian ingin meng-share sesuatu, pastikan benar apakah informasi tersebut sudah
sudah real atau istilahnya apa ya ini, hoax atau tidak. Ya, misalkan nih kalian dapat informasi melalui WA atau Instagram, jadi jangan langsung terburu-buru untuk meng-share ya, tapi cek terlebih dahulu apakah benar berita itu memang terjadi atau memang itu buatan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tuh pesan dari Mister. Yang kedua yaitu dengan social distancing ya, jaga jarak, sayangi orang lain, sayangi keluarga kalian ya. Kalian masih punya ibu, bapak bagi yang masih punya ya. Nah, adik, kemudian keluarga, ingat ya. Ya, jangan tulari mereka atau ingat ya, selalu jaga kesehatan mereka, terlebih kesehatan kalian. Dengan cara apa ya? Tadi social distancing, yaitu dengan tidak bepergian atau tidak tidak menghadiri tempat kerumunan terlebih dahulu. Oke, seperti yang telah Mister sampaikan tadi, kali ini kemarin itu ada yang posting ya, tidak sengaja Mister lihat ada yang posting di story WA. Kebetulan Mister menyimpan beberapa nomor WA dari kalian. Katanya ada nih guru yang hanya mengasih tugas saja tetapi tidak menjelaskan materinya sehingga kami kesulitan dan sebagainya bla 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 bla. Oke. Nah, kali ini Mister akan menyajikan atau kita akan belajar materi. Mister akan menjelaskan materi. Mister will explain to you about the material about the material, the content hari ini ya, yaitu tentang hubungan dan tata kerja antar lembaga kekuasaan negara. Oke. Nah, sebelum ke hubungan dan tata kerja antar lembaga kekuasaan negara, jadi ini. Oke, Mister akan tanya terlebih dahulu. Bukan kira-kira ya. Apa saja sih jenis-jenis kekuasaan negara menurut Trias Politika? Oh ya, sebelum ke Trias Politika, jenis-jenis kekuasaan menurut Trias Politika, Mister akan tanya dulu, siapa sih sebenarnya tokoh yang mencetuskan teori Trias Politika, atau Trias Politika itu dicetuskan oleh siapa sih? Ada yang mau jawab? Ya. Yap, benar sekali jawabannya. Ayo, John Locke atau Montesquieu? Masih bingung kan antara John Locke dan Montesquieu? Oke, jawaban yang paling benar apa? John Locke atau Montesquieu? Montesquieu. Jadi Trias Politika itu dicetuskan oleh Montesquieu ya. Nah, sekarang apa jenis-jenis kekuasaan negara menurut Montesquieu ya, atau menurut Trias Politika? Ayo, silakan angkat tangan. Apa saja? Ada berapa jenis dulu? Ada berapa jenis kekuasaan negara menurut Montesquieu? 2, 3, 4, atau 5? Iya, jawaban yang benar adalah 3. Apa saja? Ayo sebutkan. Sebutkan di komentar. Nah, ada 3 jenis kekuasaan negara menurut Montesquieu ya. Ada 3. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kekuasaan negara menurut Montesquieu itu ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif itu? Ayo, eksekutif. Ya, eksekutif itu berasal dari kata apa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada eksekusi ya. Eksekusi itu berarti melaksanakan. Eksekusi hukuman mati berarti melaksanakan hukuman mati. Berarti eksekutif itu kata kuncinya yaitu melaksanakan. Artinya apa? Artinya kekuasaan negara untuk melaksanakan yang namanya undang-undang. Nah, Mister ulangi lagi. Jadi eksekutif itu adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang.
Nah, sekarang apa itu kekuasaan legislatif? Apa itu kekuasaan legislatif? Nah, jadi kekuasaan legislatif itu kalau Mister apa ya namanya bedah atau udah asal katanya itu asal mulanya adalah legal, ya, legal itu kan berarti eh, sesuai dengan peraturan atau peraturan ya legal sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan perundang-undangan berarti sudah sah ya sesuai dengan hukum ya berarti legislatif. Nah ini biasanya ada istilah legalisasi ijazah atau legalisir ijazah ya pernah dengar legalisir ijazah artinya biasanya kalau kalian ambil ijazah ya dulu kalian pas SMP ambil ijazah itu kemudian biasanya dari administrasi atau dari TU atau dari kepala sekolah ya itu meminta kalian untuk memfotokopi ijazah ya jadi ijazah kalian difotokopi kemudian fotokopi ijazah tersebut kemudian di tok itu ya di stempel bukan di stempel ya dilegalisir kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah artinya apa fotokopi ini benar sesuai dengan aslinya fotokopi itu berarti sah atau memang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah berarti apa legislatif itu berarti kekuasaan negara untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, sekarang yudikatif itu berasal dari kata yuridis ya. Yuridis itu artinya adalah pengadilan, mengadili. Berarti yudikatif dalam hal ini bermakna kekuasaan negara untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang ya mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah bagaimana dengan John Locke ya bagaimana dengan John Locke apa saja jenis-jenis kekuasaan negara menurut John Locke. Nah, tadi kan kalau yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu kan menurut Montesquieu ya. Nah, sekarang kalau menurut John Locke itu perbedaannya letaknya di mana ya? Nah, yuk. Oke, benar, letaknya di yudikatif. Kalau John Locke itu tidak ada yudikatif. Adanya adalah apa? Federatif good. Jadi kekuasaan negara menurut John Locke itu eksekutif, legislatif, bukan tambah satu ya. Satu lagi yaitu federatif. Nah, kenapa kok kekuasaan federatif dari John Locke? Federatif itu kekuasaan untuk apa dulu? Ayo Mister tanya. Federatif itu kekuasaan negara untuk menurut John Locke? Menurut John Locke itu federatif kekuasaan negara untuk melakukan hubungan dengan luar negeri ya, untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Jadi mengapa kok di dalam Trias Politika itu tidak dicantumkan kekuasaan federatif? Ayo. Ya benar sekali karena menurut Montesquieu kekuasaan federatifnya John Locke atau kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri itu sudah dilaksanakan oleh kekuasaan negara yang mana? Eksekutif, legislatif atau yudikatif? Benar sekali yaitu eksekutif. Nah itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan jenis-jenis kekuasaan negara di Indonesia? Nah, jenis-jenis kekuasaan negara dan lembaga negara di Indonesia ada berapa sih sebenarnya? Ada 6 atau 5. Oke, kita lihat ya. Ada berapa ya kira-kira ya? Ya, ada 6 ya. Ada 6.
Jadi negara Indonesia ini terdiri dari 6 jenis bagian kekuasaan negara. Terbagi menjadi 6 jenis kekuasaan negara. Yang pertama yaitu konstitutif, yang kedua adalah legislatif, yang ketiga eksekutif, yang keempat yudikatif, yang kelima moneter, dan yang keenam adalah eksaminatif. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan kekuasaan negara di Indonesia. Nah, dari keenam ini itu negara Indonesia ini lebih condong ikut yang John Locke atau yang Montesquieu. Lebih condong yang kekuasaan lebih condong itu apa ya? Lebih menganut yang mana? Apakah Montesquieu atau John Locke dari keenam ini? Lebih dekat yang mana antara Montesquieu dan John Locke? Jawabannya adalah Montesquieu, benar sekali. Kenapa Montesquieu? Ayo, Mister tanya. Kenapa kok lebih dekat ke Montesquieu, bukan John Locke? Ya, karena di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu tadi berarti masuk kekuasaannya siapa? John Locke atau Montesquieu? Ini ketiga ini. Ya benar, masuk kekuasaannya jenis kekuasaan dari Montesquieu. Cuma di Indonesia ada 3 tambahan kekuasaan lagi. Apa saja? Konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Nah, sekarang Mister akan tes. Kekuasaan konstitutif itu berasal dari kata apa? Apa sih kekuasaan konstitutif itu? Ayo. Ya, apa kekuasaan konstitutif tersebut? Ya. Jadi konstitutif berasal dari kata konstitusi, ya. Konstitutif itu berasal dari kata konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Ya, konstitusi itu kan kalau bahasa sederhananya yaitu undang-undang dasar, ya kan? Konstitusi itu berarti undang-undang dasar. Berarti kekuasaan konstitutif, ya, kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Good, ya. Jadi kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, di Indonesia sendiri kekuasaan konstitutif itu dijalankan oleh lembaga yang mana? Lembaga negara apa? Ayo, apa nama lembaga negara atau apa lembaga negara di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan konstitutif? Ayo. Jadi di sini siapa sih lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau jawab? Ya, benar sekali. Ayo, DPR atau MPR? Ya, jawabannya yang benar adalah MPR. Good. Ya. Betul sekali. Di Indonesia sendiri kekuasaan konstitutif itu dipegang oleh MPR. Ya. Loh, apa serbuktinya? Apa buktinya? Apa namanya ya? Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu ada pada pasal 3 ayat 1, ya. Ada pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, itu buktinya atau itu landasan hukumnya, ya. Ya, jadi dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke. Kemudian ada legislatif, ya, kekuasaan yang kedua yang ada di Indonesia yaitu legislatif. Ayo, tadi legislatif apa? Kekuasaan untuk apa? Ya, benar sekali, kekuasaan untuk
membentuk undang-undang ya, menetapkan atau membentuk undang-undang, untuk membuat undang-undang. Nah, di Indonesia sendiri kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga apa? Lembaga negara yang apa yang namanya? Lembaga negara yang memegang kekuasaan atau menjalankan kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang itu siapa di Indonesia? Iya, benar sekali, yaitu DPR atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah ya. Loh, bunyinya apa, Sar? Bukan bunyi ya, buktinya apa, Sar? Kalau DPR atau DPD itu memiliki kekuasaan untuk membentuk dan membuat undang-undang ya. Nah, buktinya ada dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Silahkan bisa buka undang-undang dasarnya ya. Jadi pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Good. Nah, sekarang masuk ke kekuasaan yang ketiga. Kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif. Tadi apa kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi di sini eksekutif itu kata kuncinya adalah melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Di sini di Indonesia yang melaksanakan undang-undang atau peraturan yang melaksanakan undang-undang atau menyelenggarakan pemerintahan negara itu siapa? Lembaga negaranya atau lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara itu siapa coba? Ya jelas ya, presiden. Good ya. Jadi presiden itu melaksanakan undang-undang atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Buktinya apa, Sir? Bukan buktinya ya. Dasar hukumnya apa, Sir? Oke, dasar hukumnya yaitu ada di dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar ya. Ya. Pada pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Itu buktinya. Nah, sekarang yang keempat. Kekuasaan yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Jadi kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau mengadili ya, guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, nama lain dari kekuasaan yudikatif sendiri kalau di dalam undang-undang pasal 24 itu kekuasaan yudikatif itu sering kita sebut atau sering disebut sebagai kekuasaan apa? Ya, benar sekali, kekuasaan kehakiman ya. Kekuasaan yudikatif itu sering kita sebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, sekarang di Indonesia sendiri, lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif atau yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu siapa coba? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Yaitu apa? MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Benar ya? Jadi kekuasaan yudikatif di Indonesia itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, terus apa, Sir? Buktinya lagi apa dasar hukumnya, Sir? Oke, Mister akan
silakan kalian bisa buka undang-undangnya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ya. Jadi dalam pasal 24 tepatnya 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Oh, ternyata kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan pasal berapa? Tadi pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Oke, good. Nah, sekarang kekuasaan moneter. Nih ya, kekuasaan yang berikutnya adalah kekuasaan moneter. Moneter itu berasal dari kata money. Money itu uang ya, duit ya, uang ya, money, duit. Berarti kekuasaan moneter itu apa? Ya, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Loh, apa saja kebijakan moneter itu? Ya, bisa menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah, ya, dan sebagainya ya. Nah, di Indonesia sendiri lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk hal tersebut itu atau untuk apa tadinya? Tadi untuk melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah, itu siapa biasanya? Kita lihat. Betul sekali, Bank Indonesia atau sering kita sebut sebagai Bank Sentral ya, Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ya. Oke, good. Sekarang masuk ke kekuasaan berikutnya. Kekuasaan berikutnya yaitu kekuasaan eksaminatif. Wow, kekuasaan eksaminatif. Ya. Kekuasaan eksaminatif ya, eksaminatif itu sering kita eksaminatif itu berasal dari kata exam. Ya, pernah dengar ada istilah national exam. Dalam bahasa Inggris exam itu apa? Ujian ya. Ujian, pemeriksaan dan sebagainya ya. Kalau di Malaysia, bahasa Malaysia, exam itu pemeriksaan ya, Ya, ujian pemeriksaan ya. Exam. Eksaminatif berarti kekuasaan untuk apa? Untuk menguji atau kekuasaan untuk penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, jadi kekuasaan eksaminatif itu kekuasaan untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi diperiksa. Ya, maksudnya diperiksa gimana, Sar? Apakah benar APBN itu sudah dijalankan sebaik-baiknya? Apakah benar APBN itu sudah dilaksanakan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya? Apakah benar ada penyelenggaraan dalam penggunaan keuangan APBN misalkan. Nah, itu dilaksanakan oleh kekuasaan eksaminatif. Nah, di Indonesia sendiri kekuasaan eksaminatif dipegang oleh siapa? Ayo, lembaga negara ada tiga kata ya. Terus ada kata pemeriksa. Kira-kira apa? Ya, benar sekali, Badan Pemeriksa Keuangan atau kita sering singkat ya dengan kita singkat dengan penyebutan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Buktinya apa, Sir, kalau BPK itu mempunyai kekuasaan untuk landasan hukumnya apa, Sir? Apalagi ya? Dasar hukumnya apa, Sir, kalau BPK itu mempunyai kekuasaan tersebut? Ya, landasan hukumnya yaitu
pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, silakan buka pasal 23D ya. Ya, undang-undangnya dibuka. Ayo. 23D UUD 1945. Gimana bunyinya? Ya, bunyinya negara memiliki sorry ya, 23E ya. 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia, maaf ya. Eksaminatif itu dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dasar hukumnya pada pasal 23E ya, bukan 23D tapi 23E ayat 1 yang menyatakan bahwa apa ya, Mister lupa. Oke. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu atau satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jelas disebutkan ya di situ apa? Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Itu ada di pasal 23E ayat 1. Silahkan kalian bisa buka. Nah, yang sebelah, jadi kesimpulannya yang sebelah kiri dari kalian, kiri ya, ini yang Mister tunjuk. Ini berarti kita sebut sebagai kekuasaan negara. Nah, yang sebelah kanan ini, kita sebut sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Ya, jangan ketukar-tukar ya, pokoknya jangan ketukar-tukar ya. Kalau yang 6 ini kita sebut sebagai kekuasaan negara, ya. Kalau yang ini ya, yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Oke ya? Oke. Let's go to the next slide. Nah, sekarang kalian sering mendengar atau kita sering mendengar ada istilah ya, benar ya, ada istilah pembagian kekuasaan dan juga pemisahan kekuasaan negara. Loh, sama saja Sir antara pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan? Kayaknya sama deh Sir, gak ada bedanya deh Sir. Benar nih, gak ada bedanya. Ya, oke, we check together ya. Kita lihat, kita cek bersama. Benar nggak sih antara pembagian dengan pemisahan itu nggak ada bedanya? Oke, apa bedanya antara pembagian dengan pemisahan? Kita lihat. Ini adalah perbedaan the difference between division of power and separation of power. Ini perbedaan antara pembagian kekuasaan negara dan pemisahan kekuasaan negara. Oke ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan division of power atau pembagian kekuasaan negara? Nah, pembagian kekuasaan negara itu dapat didefinisikan ya sebagai kekuasaan yang memang dibagi menjadi beberapa bagian ya, kayak tadi ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Namun ya di antara kekuasaan negara tersebut itu terdapat koordinasi. Jadi masih ada hubungan atau kerjasama di antara bagian-bagian kekuasaan negara tersebut. Oh, jadi antara legislatif itu masih ada koordinasi atau kerjasama dengan legislatif, masih ada kerjasama dengan eksekutif masih ada kerjasama dengan yudikatif dan sebaliknya. Ya, jadi ternyata walaupun terpisah-pisah nih ya, walaupun ada eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu satu dengan yang lainnya itu masih ada hubungan atau kerjasama ya. Masih ada hubungan atau kerja sama. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Nah, beda dengan separation of power atau pemisahan kekuasaan negara. Kalau pemisahan kekuasaan negara itu
kekuasaan negara itu terpisah-pisah. Ya, tadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu terpisah, berdiri sendiri dan tidak ada koordinasi atau kerjasama di antara bagian kekuasaan negara tersebut. Oh, jadi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu tidak ada hubungannya. Bukan masa tidak ada kerjasamanya, hanya eksekutif yang menjalankan sendiri, legislatif menjalankan sendiri kewenangan kekuasaannya, kemudian lembaga yudikatif itu sendiri. Jadi kayak ya udah berjalan sendiri-sendiri ya, tidak ada hubungan dan sebagainya ya. Dan nah, itu adalah bedanya antara pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, pertanyaannya, di Indonesia sendiri itu kita itu menggunakan division of power atau separation of power kira-kira? Ayo. Di negara Indonesia ini kekuasaan negara itu dibagi atau dipisah, ya. Division of power atau separation of power. Ayo, silakan jawab. 3 detik. Teng. Oke. Di Indonesia sendiri itu kita menggunakan, ya benar sekali, division of power. Good. Ya, exactly. Division of power atau pembagian kekuasaan. Ya, Mister bohong nih. Apa buktinya kalau Indonesia ini menganut atau bukan menganut ya, menggunakan division of power, bukan separation of power. Gak percaya? Oke, kalian bisa buka undang-undang dasarnya. Silahkan kalian bisa please open your national constitution of Republik Indonesia ya. Silahkan kalian bisa buka undang-undang dasarnya. Kalian silahkan buka pasal 14 ayat 2. Let's see at the pasal 14 ayat 2. Silahkan buka undang-undangnya, lihat pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira bunyinya apa? Ya, yang sudah buka UUD silahkan. Oke, betul. Dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Di sini ada 2 lembaga negara yang disebutkan. Apa saja lembaga negara yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 2? Lembaga negara, bukan kekuasaan negara loh ya, lembaga negaranya. Benar sekali, ada presiden, ada DPR, ada presiden dan ada DPR. Oh, walaupun artinya apa di sini? Walaupun presiden itu mempunyai kewenangan atau mempunyai wewenang untuk memberikan amnesti dan abolisi, tetapi presiden itu tetap harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Jadi kira-kira DPR setuju nggak kalau presiden itu memberikan amnesti dan abolisi kepada si A atau si B? Nah, itu nanti presiden tetap memperhatikan pertimbangan dari DPR. Nah, di sini berarti ada 2 lembaga negara yang saling berhubungan, yaitu presiden dan DPR. Ingat, lembaga negara ya, ada presiden, ada DPR. Di mana presiden itu sebagai lembaga apa? Eksekutif, good. Dan DPR itu sebagai sebagai memegang kekuasaan legislatif. Artinya ada 2 kekuasaan negara yang saling berhubungan, yaitu kekuasaan apa aja? Eksekutif dan legislatif. Nah, ini buktinya ya. Jadi di Indonesia ini bukan menganut separation of power ya, tetapi division of power, pembagian kekuasaan. Kenapa? Karena di sini masih ada hubungan koordinasi antara lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana eksekutif dengan lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif ya. Good. Any question? Ya. If you have any question, please ya. Comment or text Mr. Handi immediately ya, silahkan bisa menghubungi Mr. Handi ya. Oke, next. Nah,
Ini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa sih kok ada istilah hubungan kerja di antara lembaga kekuasaan negara? Mengapa sih antara eksekutif dan legislatif atau eksekutif dengan yudikatif itu perlu adanya hubungan kerja ya? Mengapa harus ada hubungan kerja dan sebagainya ya? Atau mengapa sih kok kekuasaan negara itu antara satu dengan lainnya itu perlu dibagi-bagi ya? Dan sebagainya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ayo, mengapa sih? Nah, mengapa sih gini? Ibarat kalian itu mempunyai tugas kelompok, ya. Tugas kelompok, jadi ada seorang guru itu memberikan tugas kelompok, ya. Tugas kelompoknya yang lumayan banyak, ya. Kemudian diberikan kepada kalian. Yang namanya tugas kelompok itu kan berarti kan apa? Walaupun kalian itu ada si A, si B, si C ya dalam satu grup ya. Misalkan nih dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Ada si A, si B, dan si C. Kemudian seorang guru memberikan tugas kelompok yang cukup berat, yang cukup banyak. Kemudian dikasihkan ke grup kalian. Nah kira-kira nih kalau tugas kelompok itu diberikan atau dikerjakan oleh satu orang saja, itu akan gimana? Ya, akan keberatan, mungkin tidak akan terselesaikan, ya enggak? Keberatan, terselesaikan, mungkin yang hanya mengerjakan satu itu akan bersifat sewenang-wenang, ya enggak? Sama dengan tujuan ini. Mengapa perlu adanya hubungan kerja? Ya, agar terjadinya check and balance ya. Ada kontrol, ada keseimbangan. Ya, biar apa? Ya, untuk avoid ya, untuk menghindari yang namanya kesewenang-wenangan. Ya, biar tidak ada yang namanya kekuasaan yang sewenang-wenang, abuse of power ya, abuse of power. Jadi biar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Coba aja misalkan legislatif, eksekutif, yudikatif dipegang oleh presiden ya, dipegang oleh presiden. Jadi kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang melaksanakan undang-undang itu presiden, yang mengadili kalau ada pelanggaran undang-undang itu ya presiden sendiri, pasti akan gimana? Ya yang satu yang jelas berat ya, yang berat. Terus yang kedua mungkin akan terjadi kesewenang-wenangan. Oke. Nah, mungkin saja presiden membuat peraturan masa jabatan presiden seumur hidup. Terus ada peraturan lagi pasal 1 ayat 1, presiden tidak pernah salah ya. Kemudian pasal 1 ayat 2, kalau presiden salah maka akan kembali ke pasal 1. Nah, dan sebagainya ya. Nah, mungkin bisa seperti itu ya, kalau memang di semua kekuasaan negara itu dilaksanakan oleh satu orang saja atau satu kekuasaan saja ya. Jadi intinya adalah menghindari kesewenang-wenangan dari salah satu salah satu kekuasaan negara. Oke, good. Nah, sekarang ini yang penting ya. Jadi kalian jangan hanya belajar saja, tetapi Mister akan menantang, I will challenge you. Mister akan menantang kalian melalui individual assessment yang kedua ya. Kalau kemarin kan individual assessment ke-1 yang apa ya? Yang dari soal Mister itu ya, yang mencari analisis dari berita. Nah, ini ada individual assessment kedua ya. Ini tugas kedua kalian, silahkan ya. Silahkan please open the National Constitution of Indonesia ya, atau silahkan buka UUD 1945 Amendment, or if you didn't have it, jika kalian tidak memiliki buku UUD, halah belilah ya. Paling buku UUD itu berapa sih? 2.500 atau 5.000 atau enggak sampai 100.000 ya. Pokoknya belilah ya yang murah aja ya, atau beli yang sedang-sedang saja ya. Itu paling cuma 10.000 atau 20.000 atau 25.000 paling ya. Jadi silahkan ya, if you didn't have it, jika kalian itu tidak punya buku UUD, silahkan you can open your browser, silahkan kalian itu buka internet ya.
Ya, usage column, ya, kamu dapat memasukkan kata kunci dalam Google ya. Dalam Google itu silakan masukkan kata kunci ya, keyword JDIH UUD 1945 amandemen. Silahkan ketik ya di Google Search atau Google pencarian, itu JDIH UUD 1945 amandemen. After that, setelah itu silahkan find 10 example, silahkan temukan 10 contoh ya. Temukan 10 contoh dari hubungan tata kerja antar lembaga kekuasaan negara ya. Silahkan cari 10 contoh. You can use my format. Silahkan kalian bisa menggunakan format seperti ini, format dari Mister ya. Format dari Mister ya. Mister berikan contoh nih. Nomor 1, dasar hukumnya kalian menemukannya di pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Bunyi pasalnya gimana? Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Lembaga yang terkait atau lembaga yang berhubungan apa saja? Presiden dengan DPR. Berarti kekuasaan yang berhubungan apa? Presiden itu sebagai kekuasaan eksekutif, DPR itu sebagai kekuasaan legislatif. Oh, berarti antara eksekutif dan legislatif. Nah, silahkan kalian cari, di situ ada kurang lebih 37 pasal ya, 37 ya, 37 pasal ya di dalam undang-undang dari pasal 1 sampai itu. Silahkan kalian temukan 10 contoh hubungan kerja ya, seperti Mister akan mencontohkannya di sini. Nah, silakan kalian temukan 10 dan don't forget to submit your task if you have done to do the task. Silahkan kalian jika sudah mengerjakan, sudah selesai mengerjakan, please submit ya, please submit your class by Google Classroom or my email ya. Ya. Nanti formatnya ya, silahkan kalian bisa mengerjakannya melalui file di dalam Microsoft Word ya. Ya, di dalam Microsoft Word. And remember to put your full name and class. Jangan lupa ya, ini ya. Jangan lupa cantumkan nama kalian dan juga kelas kalian. So Mr. can insert your score sehingga Mr. dapat memasukkan nilai kalian. Oke? Okay? If you have any concern, jika kalian mempunyai any question ya, pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan ya, if you have confused ya, maksudnya jika kalian bingung, if you are confused, please text me ya. Jadi silahkan bisa menghubungi Mister secepatnya. Mister will give you deadline ya, jadi deadline-nya nanti menunggu informasi selanjutnya ya. Ya, jadi tetap pantau Google Classroom. Ya, tetap pantau Google Classroom and please share this task to. Jadi silahkan kalian sebar tugas ini ke teman kalian yang lain, to your other friends ya. Silahkan sebar ke teman yang lain untuk to do this task ya. Because apa? This is the individual task, the second individual task for you. Okay? Selamat mengerjakan. Thank you very much. Thank you for your attention. Stay your health, stay your clean, and stay your home. Don't forget to do my text properly. Thank you. See you at the school. Yeah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.